E-Station, broadcast, share for goodness. Baik, selamat sore untuk e-lovers semuanya. Senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir menyapa Anda pada kesempatan sore hari ini. Dan kalau tadi e-lovers semuanya saya ajak berbincang bersama dengan Sri Kandi dari Organisasi Pemuda Pancasila Jawa Timur. Dan pada kesempatan sore hari ini pada pukul 4 sore seperti yang sudah kami infokan kepada e-lovers semuanya dan juga bagi para bonek mania, kita juga akan berbincang ya bersama dengan legenda ex pemain Persebaya. Karena seperti biasa di akhir pekan E-Station selalu menghadirkan program khusus ya untuk mengupas habis terkait kesebelasan kebanggaan arek-arek Surabaya yakni Persebaya. Dan pada kesempatan sore hari ini saya sudah bersama dengan ex pemain Persebaya, yakni ada Mas Agus Winarno dan juga dengan Bung Renal Peters yang tentunya sudah tidak asing lagi untuk para pemain Persebaya maupun para pecinta bola khususnya Persebaya. Dan kita sapa terlebih dahulu kesempatan hari ini ada Mas Agus Winarno. Selamat sore Mas Agus. Ini saya manggilnya Mas Agus Winarno atau Winarno saja? Winarno saja, baik. Oh, Mbah Win, ya. Dan di sebelahnya ada juga Bung Renal Peters ya. Kita sapa terlebih dahulu. Bung Renal, selamat sore. Selamat sore. Ya, ini biasanya dipanggil Koko ya, biasanya ya. Baik, dan tema kita pada sore hari ini, Elver semuanya adalah Persebaya menjadi tonggak ya untuk persebaya-bolaan Indonesia. Dan kalau kita berbicara masalah Persebaya, dari waktu ke waktu merupakan kesebelasan yang sangat tradisional dan memiliki masa yang cukup banyak juga dengan segudang prestasi dan menelorkan pemain-pemain andalan yang kontribusinya untuk tim nasional sudah tidak perlu diragukan lagi. Nah, sampai sejauh ini Persebaya boleh dibilang mulai ada pasang surutnya sebagai kesebelasan besar. Namun tidak dipungkiri Persebaya itu merupakan semacam ikon juga bagi persebaya-bolaan nasional. Nah, kita akan bicara dan membahas ini bersama ex pemain Persebaya. Kalau Mbah Win sendiri melihat Persebaya sejauh ini mulai jatuh bangun khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, dan kalau dibandingkan dengan zamannya Mbah Win, Persebaya ini apakah ada perubahan yang cukup signifikan sampai akhir ini begitu? Iya, yang saya lihat sekarang Persibaya sekarang tuh banyak mantan pemain-pemain yang bagus-bagus ya. Jadi di masa pandemi ini karena mereka libur sampai 1 tahun, tidak ada kompetisi. Akhirnya kemarin di Piala Menpora, ya akhirnya pemain-pemain muda itu yang ditampilkan karena pemain-pemain yang sudah punya nama, akhirnya lari ke klub lain. Kalau zaman saya dulu itu kebanggaan kalau kita dipanggil Persibaya. Kita pilih Persibaya aja udah bangganya setengah mati. Padahal duit enggak ada. Tapi kebanggaan itu karena sudah kalau terpilih Persibaya udah pasti kita nanti berprestasi di situ. Ya. Bahkan Bung Rinal tadi sempat berbincang bersama saya kan sudah ada logo Persebaya di dada, ini sudah merupakan kebanggaan tersendiri ya, meskipun dari segi nominal mungkin tidak terbilang besar dibandingkan dengan sekarang ya. Baik, kemudian kalau kita melihat prestasi Persebaya juga beberapa tahun terakhir ini juga tidak begitu cemerlang ya, dan dihiasi dengan bongkar pasang pemain, tidak seperti di masanya Bung Mbah Win dan juga Bung Renal Peters. Itu komposisi pemainnya selalu sampai 5-6 tahun masih bermain bersama Persebaya. Tapi setiap kompetisi sekarang Persebaya seringkali bongkar pasang pemain. Apakah ini imbas dari Persebaya yang sudah menjadi PT Perseroan Terbatas atau sebagai industri, itu juga berimbas terhadap komposisi pemain Persebaya sejauh ini? Mungkin Bung Renal bisa menanggapi. Iya, mungkin itu karena kalau dulu kita kontrak 1 tahun 1 musim, tapi kita masih punya milik Persibaya. Jadi kita nggak bisa keluar sembarang gitu. Jadi ada istilahnya transfer ya kalau dulu. Tapi kalau sekarang dengan kompetisi sekarang ini kan pemain dikontrak 1 tahun dengan regulasi bebas. Jadi setelah 1 tahun dia kontrak di Persibaya,
dia boleh, kalau dia mau perpanjang boleh silakan, tapi kalau dia mau keluar ya udah bebas dia. Jadi nggak terikat. Nah, jadi kalau bedanya cuma di situ mungkin. Tapi kalau dulu kita lebih cinta. Jadi kalau bisa kita bisa main sampai lebih lama di Persibaya karena atmosfernya lebih tinggi kalau di Surabaya kan, kebanggaan memang dulu ya. Jadi kalau kita mau ke tempat lain kita juga masih mikir bahwa apakah kita bisa sama dengan yang kita dapat di Persibaya gitu ya dulu. Jadi dari supporternya, dari kondisi lapangannya dan semua. Kalau lihat dulu di Persibaya kan mesnya juga bagus, tempat latihan memadai juga ya. Jadi itu yang menjadi kebanggaan kita. Waktu saya juga dulu waktu masih main di Gresik kan, kalau di Petro kan sama, fasilitas juga lengkap ya. Tapi lebih kebanggaan kalau kita bisa main di Persibaya. Jadi itu yang memang jadi motivasi kita. Saya terutama dari daerah, dari Ambon kan tujuannya ya mendalami sepak bola, tapi ya tujuan pertama ya kalau bisa masuk Persibaya gitu ya. Jadi diajak ke Persibaya saya sudah bangga itu ya. Jadi memang itu intinya kami. Jadi walaupun pemain muda datang harus bersaing lagi dengan pemain tua yang lama itu. Jadi kalau bisa posisi kita itu jangan sampai diambil, digantikan. Jadi itu memang beda dengan sekarang ya. Mungkin itu. Ya, baik. Kemudian kalau kita berbicara masalah Persebaya, tentunya kita juga kalau dulu Persebaya itu selalu identik dengan Surabaya. Tetapi sekarang ada semacam statement, kalau ngomong Persebaya bukan lagi levelnya Surabaya, tetapi Indonesia. Dan sesuai dengan tema kita sekarang ini, Persebaya menjadi tonggak persepak bolaan Indonesia. Lantas posisi Persebaya sendiri untuk persepak bolaan Indonesia, kalau Mbah Win melihatnya bagaimana posisi Persebaya ini? Apakah memang sangat penting bagi perkembangan dunia sepak bola di Indonesia? Ya, sangat penting karena di PSSI kalau nggak ada nama Persibaya kurang lengkap. Karena Persibaya zaman kita masih kecil aja namanya sudah besar, apalagi sekarang. Kalau kompetisi Liga 1 nggak ada Persibaya, kurang rame. Sepi ya? Kurang rame, pasti. Karena sudah dibuat ukuran dari tim-tim Liga. Kalau sudah ketemu Persibaya, lawan pasti takut. Kemarin aja dengan materi pemain muda-muda, Sleman aja pemainnya inti semua. Ini yang Persibaya yang main pemain muda-muda, U16-nya timnas itu, Marcelino, terus ada anaknya Kaji Bejo juga. Iya itu, terus ada lagi Akbar, terus Diki, itu pemain-pemain muda-muda semua, usia-usia 18 udah ditampilkan di event Piala Menpora kemarin. Jadi kalau nggak ada nama Persibaya kurang rame main bolanya. Dan kontribusi untuk pemain nasional sejauh ini Persebaya cukup berkontribusi ya? Banyak sekali. Yang dipanggil Sintayong aja ada 5 orang. Ada Koko Arya, terus ada Rahmat Irianto, terus ada juga dari Supriyadi yang Sintayong itu. Terus Rizky Ridho, nah itu aja sudah menandakan Persibaya masih diperhitungkan. Persibaya masih bisa diperhitungkan. Main bola di Indonesia nggak ada nama Persibaya, mainnya kurang greget semua. Karena udah zamannya divisi utama aja, saya masih kecil saya sering nonton aja sudah namanya Persibaya sudah besar ya. Sudah besar, apalagi sekarang Liga 1. Jadi itu. Baik, Bung Renal sendiri bagaimana sebagai putra daerah ya, yang kemudian besar namanya di Persebaya. Sejauh ini melihat Persebaya untuk persepak bolaan Indonesia bagaimana? Iya, mungkin kalau saya dilihat kalau Persibaya itu memang dari dulu itu dari tahun ke tahun itu memang Persibaya itu tonggak persepak bolaan. Jadi setiap pemain yang ada di Persibaya pasti dilirik oleh timnas ya. Jadi mungkin karena kalau di Persibaya itu juga banyak pemain dari Ambon ya, dari zaman tahun 70-an, 80 sampai saya terakhir tahun 90 sampai tahun 2000 juga masih ada. Pasti tidak ketinggalan pemain Ambon di situ ya. Jadi mungkin kalau dilihat dulu kalau Persibaya itu tampil pasti banyak, sekitar lebih dari 5-6 pemain pasti diambil oleh timnas.
Kalau zaman saya di 97 itu kan bisa separuh semua ya kalau itu. Iya. Semua diambil timnas. Sampai Persibaya mau ikut Piala Champion aja Iya. sulit untuk cari pemain karena pemain 90% sudah diambil timnas. Gitu ya. Jadi ya karena juga kompetisi tanpa Persibaya kurang rame ya. Kurang greget. Dan kalau dulu kan masih tahun 97 kan cuma baru di Jawa Timur kan baru cuma Persibaya. Iya. Sama Petro, sama Deltras ya, sama Malang ya. Jadi kalau kita main dimanapun tetap ada supporter Jawa Timur itu. Supporter Jawa Timur berarti merasa bagian dari Persibaya. Jadi memang kalau dibilang Persibaya itu atmosfer sepak bola Indonesia ya benar. Karena kita main di mana di daerah manapun dari sampai di Papua aja boneknya banyak itu. Bonek banyak. Ya, jadi memang itu kelebihan daripada Persibaya. Ya. Baik. Tadi saya sempat berbicara juga dengan Bung Renal Peters bahwa pemain-pemain Persebaya itu ketika dipanggil timnas mereka berhak menolak. Ya, karena kecintaannya dengan tim Persebaya. Ya kan? Kalau sekarang itu justru pemain-pemain muda seolah-olah mereka sudah merasa puas ya. Artinya mereka sudah pada top level ketika dipanggil oleh tim nasional meskipun itu statusnya hanya pemain cadangan bukan pemain inti. Nah, apakah pemain-pemain sekarang ini juga memiliki hak yang sama seperti yang Bung Renal Peters lakukan di masanya ketika dipanggil tim nasional mereka berhak menolak karena kecintaannya kepada tim. Itu apakah juga bisa dilakukan sekarang? Kalau sekarang kan kita lihat aja kalau label nasional pasti dibayar mahal. Jadi mungkin beda ya. Kalau dulu kita kan mau masuk di timnas kan kita nggak lihat nilai kontrak kita ya nominalnya kita. Jadi kita sama aja sebenarnya. Tapi kalau sekarang label nasional pasti akan dikontrak mahal. Jadi memang mereka sangat membutuhkan label timnas itu ya. Jadi memang beda. Kalau dulu kita nolak masih sanggup. Nggak masalah. Alasan kecintaannya kepada timnya. Tapi kalau sekarang kan kita pingin nilai kontrak kita yang tinggi. Jadi kalau pemain nasional tuh kemanapun walaupun nggak Persibaya pun pasti diterima di klub-klub yang lain. Karena kita sudah timnas gitu ya. Karena merasa sudah panggil timnas, maka nilai kontraknya musim depan bisa naik ya. Ya naik terus mau kemana aja klub bisa pasti laku ya. Pasti laku itu. Kalau Mbah Win gimana pendapatnya Mbah Win? Ya sama. Kalau kita sudah dipanggil timnas sama karena di timnas kan kita kan juga dapat duit di situ. Nah, makanya kalau pemain-pemain sekarang pemain Persibaya dipanggil timnas ya rata-rata dia juga mau dipanggil karena di Persibaya dipanggil udah kebanggaan kan kalau kita dipanggil timnas itu. Jadi kita tambah semangat di situ. Nah, takutnya nanti kalau di Persibaya itu kalau di timnas cedera ya di tim malah nggak bisa dipakai. Nah itu yang susahnya dari situ. Tapi dulu di masanya Mbah Win sama Bung Rinal loyalitasnya sangat tinggi juga kepada tim juga kan. Nah ini apakah karena pengaruh karena uangnya tadi atau hal lain kalau zamannya Mbah Win sama Bung Peters? Kalau dulu zaman saya sama Koko itu kan nggak ada duit, ada cuman nggak besar seperti sekarang. Jadi loyalitas itu sangat tinggi sekali. Kalau sekarang kan sudah beda. Jadi lebih mengutamakan kepentingan tim ya waktu itu ya. Iya. Karena memang kalau misalkan ini Mbak Win sama Bung Koko, kalau sekarang di posisi yang seperti saat ini, Bung Koko atau Bung Renal sama Mbak Win ini di posisi di generasi sekarang, apakah akan melakukan hal yang sama dilakukan oleh pemain sekarang atau justru masih mengedepankan loyalitas? Mungkin kita berbicara konteks Persebaya ya. Ya, kalau lihat kondisi sekarang ya pasti mungkin kalau lihat kondisi ya. Karena kan iklim sepak bola kan sudah profesional mungkin ya. Kalau dulu kan masih belum sampai ke situ. Jadi kita kebanggaan kalau sudah pakai label Persibaya. Dan kecintaan kita dengan supporter pun sangat dekat gitu. Jadi kalau kita sudah bagus di Persibaya, kita mau ke tempat lain aja itu jadi bumerang buat kita dan keluarga. Karena pasti ada intimidasi dari supporter karena kecintaan supporter sudah kita. Dan itu juga kita rasakan memang. Jadi walaupun dulu waktu saya masih main terus ada pemain muda yang main ganti posisi saya, malah supporternya minta saya main. Itu karena kecintaan. Karena kedekatannya ya. Ya, supporter dengan kita, tahu karakter main kita. Jadi kalau dulu kan sepak bola kan memang sudah bisa dibaca oleh supporter. Jadi istilahnya
teknik dan strategi yang di Persibaya tuh harus gini. Supporter sudah tahu, jadi gaungnya di Tambak Sari itu kalau pemainnya bisa main gitu ya semangat supporternya. Jadi memang gitu. Jadi kalau bersaing pasti kita bersaing dengan pemain muda, tapi posisi kita kadang-kadang nggak bisa diambil karena kecintaan supporter sudah tahu ke kita gitu. Jadi memang bedanya. Jadi kalau misalkan pelatih istilahnya membuat strategi loh. Renal Peters nggak dipasang, diganti ini, itu kan tanda tanya malah ya. Iya, jadi begitu. akhirnya diteriakin suruh ganti. Akhirnya ketika pemain penggantinya Bung Renal ini nggak main bagus juga akhirnya mendapat cemoohan juga dari Bonek kan. Banyak gitu. Jadi kita lihat aja dulu waktu zaman saya itu ada Budi Sudarsono. Iya. Budi Sudarsono bagus. Iya, benar. Tapi pas dia main langsung drop karena itu. Tapi pas dia pergi ke Persija dia level nasional. Berkibar lagi ya. Iya, berkibar lagi. Kenapa seperti itu ya, Mbak Win? Ketika kan kita tahu Budi Sudarsono dijuluki Budi Gol kan. Kalau ada Batista ada Batigol. Tapi Budi Sudarsono ketika masuk ke Persebaya karena pressernya Bonek atau bagaimana ya? Mereka akhirnya Budi Sudarsono jadi redup begitu. Karena di Persibaya kan gudangnya pemain bagus-bagus. Belum tentu Budi Sudarsono di Persibaya bisa berkembang karena di posisi di situ pemain-pemainnya bagus-bagus. Jadi selera pelatihnya lebih condong ke Ronald Peter, Yusuf Eko Dono, ada Jackson Tiago, Budi Sudarsono nggak bisa, makanya dia pergi ke Persija, namanya langsung bisa karena di posisi di situ adanya cuman BB aja. Bukan karena skema mainnya Persebaya ya nggak cocok ya? Tapi Ya bisa juga dengan skema mainnya Persibaya, tipenya Budi Sudarsono nggak cocok di Persibaya. Akhirnya dia pergi di Persija, langsung punya nama di situ. Kalau di Persibaya banyak naungan pemain-pemain bagus-bagus, cadangan terus, nggak bisa main. Menit bermainnya paling 15 menit, paling lama 20 menit. Kalau pemain depannya banyak yang cedera baru dia main. Itu pun belum tentu dia bagus juga kalau dipasang. Itu. Iya. Baik. Kemudian kalau kita melihat Persebaya di Piala Menpora ya, Bung Renal juga Mbak Win ya. Dengan materi pemain-pemain muda karena banyak pemain-pemain yang profesional atau lebih bagus itu tentunya sudah hengkang ke klub-klub lain karena libur pandemi kemarin. Kalau melihat komposisi pemain-pemain muda Persebaya saat ini bagaimana Bung Renal dan juga Mbah Win melihatnya? Iya, kalau saya lihat dari permainan mereka ya itu tipenya Persibaya itu ngotot, semangat juang yang tinggi itu strategi kita dulu zaman 97 ya, mungkin karena ya pelatihnya sekarang juga mungkin ya teman-teman kita juga ya. Nah, itu yang sangat dibutuhkan oleh Bonek sebenarnya dulu. Kalau kita nggak main kayak gitu, Bonek udah teriak dulu. Kalau zaman kita di stadion itu nggak lari, nggak semangat, nggak ngosek gitu ya. Kayak sekarang ini yang terjadi nih. Jadi ya kalau saya mengharapkan kayak gitu tipe permainannya Persibaya dari dulu. Kayak dulu ya zaman kita tanpa istilahnya kalau bisa nggak ada lawan yang bisa semangatnya terus sampai selesai 2 kali 45 menit ya. Mainnya kayak gitu, ngeyel, semangat, waduh. Jadi ini yang memang apalagi kalau kemarin kalau ada supporter tambah lebih semangat lagi mungkin nambah ya. Iya. Gitu. Baik. Mbak Win, kalau lihat pemain-pemain muda Persebaya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol begitu, ada plus minusnya nggak sih? Apa yang perlu dipoles lagi di pemain-pemain muda Persebaya ini? Kalau tadi sampaikan mungkin masalah klasik, passing, ya kontrol itu masih perlu dibenahi. Kalau Mbak Win melihatnya apa itu benar? Iya memang karena sudah level masuk Liga 1. Pemain-pemain muda harus dikasih jam terbang, menit bermain harus banyak supaya mental kita tambah kuat. Yang perlu diperbaiki karena memang mungkin waktu itu dia tegang, waduh main pertama harus bagus. Akhirnya dicoba satu ternyata bagus semua. Ya itu dari menit bermain harus tambah, dari menit bermain jam terbangnya itu tambah. Insya Allah nanti di Liga 1 mereka sudah dapat jam terbang di Piala Menpora itu. Tapi ketika membela Persebaya itu satu pemain harus memang dituntut tampil bagus ya kalau udah masuk Persebaya ya. Harus. Kalau nggak bagus ya udah hilang. Karena pressernya tidak hanya dari internalnya saja kan, dari penonton akan juga mempengaruhi pasti, kan. Iya. Kalau dulu kan ya itu pressure dari Bonek pun juga supporter. Bonek itu terutama. Lebih jeli Bonek dulu. Kalau dulu kan lebih jeli ya, mungkin lihat karakter ya kita, karakter Surabaya. Jadi kalau dia nggak main sesuai dengan karakter Surabaya, pasti udah diteriakin. Dan kalau diteriakin pasti akan mental pemain itu akan drop udah. Jadi ya itu kendalanya memang di situ. Jadi kalau kita harus tampil sesuai
dengan keinginan itu tampil. Iya, baik. Tadi saya sempat berbincang sama Bung Renal nih, Mbah Win. Kalau sekarang kan kuota pemain asingnya sudah ada 5 ya, satu tim begitu. Ternyata kalau misalkan itu 5, otomatis sudah ada gambaran 5 jatah pemain lokalnya terpupuskan kan. Nah ini juga ternyata tidak bagus ya untuk iklim sepak bola di Indonesia. Karena misalkan kalau tadi komposisinya Bung Renal sampaikan, misalkan ada 2 striker di depan sudah diisi oleh pemain asing, kemudian di tengah sudah ada pemain asing lagi, ternyata stoknya tinggal di belakang ini. Nah ternyata untuk pembibitan pemain depan, striker dan pemain striker lubang, second striker ini juga semakin sulit kita mencarinya. Kalau Bung Win melihatnya bagaimana? Apakah di sekolah sepak bola saat ini striker-striker muda kita ini masih cukup banyak? Apa karena sudah ditutup oleh kuota pemain asing itu atau bagaimana, Mbak Win? Kalau saya sih sudah ketutup ya, karena posisi-posisinya vital semua di situ. Striker, pemain Indonesia striker, akhirnya kesempatan untuk main, menit bermainnya sedikit. Ya. Kalau enggak pemain asing cedera ya kita enggak bisa main. Gelandang juga, terus di belakang masih ada pemain asing lagi satu, satunya baru lokal. Nah kalau di tiap posisi itu pas posisinya pemain muda ya kita nggak bisa main, sudah tertutup. Kalau sudah main ada pemain asing posisinya di masing-masing posisi, jelas kita nggak bisa main. Baru kalau cedera. Padahal kita dulu kaya striker ya. Bagus-bagus, strikernya bagus-bagus. Nah, sedangkan sudah pakai pemain asing dengan posisi vital itu di masing-masing posisi, akhirnya berkurang. Dulu ada Samsul Arifin, ya kan, sampai terakhir Ricky Yakob, ya kan, Mustaqim, bagus-bagus, ya Widodo Putro, itu kan semuanya striker-striker murni semua ya, Bung Renal ya. Tapi sejauh ini bagaimana dari stok striker pemain lokal? Apakah Bung Renal melihat bahwa Indonesia sangat kesulitan karena selama ini bukan striker murni yang kita punyai? Iya, kalau kita lihat dari 2000 ya, nah, 2000 kan mulai 2000 ke bawah itu kan sudah mulai ditarapkan 5 pemain asing ya. Ya. Jadi mulai kelihatan bahwa stok pemain depan itu sudah mulai berkurang. Karena kalau dulu kalau kita di tahun-tahun 90-an, 97 itu stok pemain untuk timnas striker itu banyak. Setiap tim tuh pasti ada. Zaman saya itu aja banyak itu. Ada Miro Balobento, ada Kurniawan, ada Jainal Suri ini di Tangerang, ada ya Jainal Ikhwan di bawah. Tapi banyak Ferry Sandria. Ya itu striker-striker maut semua kan dulu. Dan striker-striker Rocky Putrai, ya. Dan mereka termasuk striker timnas yang subur, yang banyak menghasil cetak golnya. Kalau sekarang kita nggak bisa lihat di mana kita strikernya. Jadi ya itu sebagai evaluasi juga mungkin ya. Bahkan pemain asingnya striker sekarang dibela-belain naturalisasi juga kan? Iya kan? Ya kita hitung aja kalau sekarang naturalisasinya top skornya pemain asing semua. Pemain asing semua. Gitu Indonesianya ya. ketutup. Iya benar, nggak murni merah putih ya. Mungkin itu ya. Jadi ya harus ada pembaruan, kalau enggak kita nggak akan ada pemain striker haus gol lagi kayak dulu yang rebutan untuk timnas ya gitu ya. Tapi bagaimana dari Bung Renal, apakah perlu ada perubahan, memberikan tadi disampaikan oleh Mbah Win untuk minutes play-nya atau kesempatan bermainnya lebih banyak untuk striker-striker lokal begitu? Sebenarnya harus kalau saya, karena kita sudah punya sekarang ada kompetisi pro elite ya, 16, 18, 20. Itu kan akan jadi striker-striker pemain-pemain untuk kompetisi Liga 1 sebenarnya. Berarti kalau sekarang dia naik di usia 20 terus di posisi striker sekarang nggak bisa dia main, dia cadangan. Ya jam terbang bermainnya sudah nggak ada. Dan akan di timnas pun kita sulit dapat pemain striker segitu ya. Karena sudah diambil oleh pemain asing. Jadi memang regulasinya harus dibenahi juga kalau gitu saya ya. Gitu ya. Iya, baik. Kemudian Persebaya kalau di awal tadi saya sampaikan bahwa setiap satu kompetisi itu sering bergonta-ganti komposisi pemain ya. Pemain yang moncer seperti Da Silva itu sampai menjadi top skor, kemudian pada musim berikutnya mereka ingin naik kontraknya, ternyata Persebaya tidak sanggup, harus diganti lagi begitu. Ternyata dalam masa setengah kompetisi terseok-seok Persebayanya, desakan dari bonek mendatangkan Da Silva menggebu-gebu, kemudian didatangkan lagi dari Silva, ternyata naik lagi peringkatnya.
bongkar pasang pemain ini kalau di zamannya Bung Renal sama Mbah Win kan bisa sampai 5-6 tahun di Persebaya. Nah, apakah bongkar pasang pemain ini punya plus minus untuk Persebaya dari segi ritme permainan dan juga prestasi? Ya itu karena kalau dulu kan kita pemainnya kan pemain muda kan banyak Ya. di internal ya. Jadi itu yang sekarang dicoba dibuat oleh pelatih Aji, coach Aji. Nah ini sekarang banyak pemain muda ya. Iya. Mudah-mudahan stok kita semakin banyak. Jadi kalaupun Da Silva nggak ada striker-striker yang bisa jadi target gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau dulu bersaing memang pemain-pemain lokal itu banyak. Dan saya rasa dulu hasil dari kompetisi di bawah Persebaya masih cukup jalan ya. Jalan. Jadi pembibitannya begitu kelihatan moncer dia langsung naik begitu kan. Terus. Iya. Kalau sekarang bagaimana Mbah Win melihatnya? Ya tetap masih ada kompetisi. Tapi Ya. untuk yang mereka yang produktif ini atau yang berpotensi naik ke Persebaya begitu senior misalkan, apakah itu masih terus berjalan pembibitannya? Masih berjalan sampai sekarang. Karena kemarin ada pandemi ya nggak ada kompetisi. Tapi sebelum pandemi tiap tahun kompetisinya berjalan. Makanya menghasilkan pemain kayak Marcelino, terus Akbar, terus siapa lagi di situ, Diki, ya itu dari hasil kompetisi. Tapi sayangnya di Internet. situ ada kuota kelebihan pemain luar negeri ya, Iya, sehingga tidak itu. bisa maksimal yang Iya, lainnya ya. makanya dikasih menit bermain banyak supaya nanti kalau dia memang terpilih di Liga 1, jadi dia sudah percaya diri di situ. Gitu. Iya, baik. Sementara untuk kontribusi pemain nih, Bung Rinal dan juga Mbah Win ya, Persebaya seringkali menelurkan pemain-pemain bintang, baik untuk level Jawa Timur maupun untuk level nasional. Tapi untuk sejauh ini kita melihat seperti Yusuf Eko Dono mereka sudah tahu, ya kan? Levelnya juga cukup moncer waktu di zamannya. Mulai Samsul Arifin itu juga sudah legenda juga. Kemudian ada siapa lagi itu Mustaqim. Itu juga moncer. Tapi sekarang Persebaya kalau kita melihat istilahnya hanya moncer sesaat saja, muncul populer kemudian hilang, tenggelam. Begitu. Apa yang menyebabkan itu Bung Renal atau Mbah Win? Mungkin bisa mengomentari. Mbah Win terlebih dahulu atau Bung Renal? Silakan. Iya mungkin karena itu ya. Dulu kita lama ya mungkin kita kan vakumnya Persibaya kan lama 5 tahun ya dalam jadi sekarang mungkin tahun ini kalau saya lihat di hasil dari Menpora ini mungkin akan tumbuh pemain-pemain yang memang akan lama main di Persibaya kalau dia punya loyalitas ke Persibaya ya. Itu aja kembali jadi banyak yang muncul dari internal dari ya sekarang ini kan sebagian besar ini yang main di Menpora kan hasil dari kompetisi internal. Kalau kita lihat mungkin sekitar 70-80% ya pemain ex lokal. Ini yang harus kita pertahankan sebenarnya untuk Persibaya supaya pemain ini bisa main lama di Persibaya. Kalau masih kayak gitu, kalau kita ambil lagi dari luar akan terjadi kayak gitu satu musim dia main dia rasa nggak cocok dia pergi lagi gitu ya. Tapi kalau dia sudah merasa bagian dari Persibaya dari bawah ke atas otomatis loyalitasnya akan tinggi. Saya aja juga dulu kan waktu datang memang udah sempat main di Persibaya di internalnya Persibaya. Tapi karena kecintaan saya kepada Persibaya saya masih bertahankan terus gitu. Sampai mau keluar aja Berat masih ya? mikir ya. Berat gitu ya. Gini Tapi Mbah Win kalau kita bongkar pasang pemain, kalau kita memang mengedepankan pemain-pemain muda itu kan hubungannya sama prestasi Mbah Win ya. Bahkan tim luar pun itu sekelas MU misalkan, mereka harus fokus ke pemain-pemain muda ketika dipimpin oleh Ole Gunnar Solskjaer, lebih mengedepankan pemain muda. Tapi dari segi prestasi mereka ternyata redup. Apakah memang itu prosesnya terlebih dahulu memberikan menit bermainnya lebih banyak ke pemain muda, tapi prestasinya memang redup. Tapi mungkin berapa kompetisi ke depan dia akan mencapai hasilnya. Apakah itu sebuah proses juga? Iya benar. Jadi rata-rata pelatih kalau memakai pemain muda itu dilihat 3 tahun sampai 4 tahun baru nanti kelihatan. Makanya yang bermain paling minimal pemain muda paling banyak 3 sampai 4 orang. Yang lain didukung dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Nah, itu baru nanti kelihatan. Jadi nanti 3 tahun 4 tahun mereka sudah Bisa kelihatan ketika naik. hasilnya ya. Tapi kalau di Persebaya kayaknya intervensi Bonek juga cukup pengaruh juga karena Persebaya merupakan kesebelasan yang syarat prestasi kan. Iya, Ketika redup begitu Bonek tidak mau tahu, yang penting harus prestasi, harus juara karena Persebaya ini kita bicaranya.
Nah ini apakah perlu diambil risiko seperti itu oleh seorang coach Aji atau coach lainnya yang akan menangani Persebaya, lebih banyak memberikan kesempatan kepada pemain muda tapi dengan risiko prestasi minim, bisa dipetik 3-4 tahun ke depan. Bung Renal, apakah harus memang seperti itu? Ya harusnya kayak gitu, jadi timbal balik juga mungkin boneknya harus tahu juga bahwa ini kan kita persiapan. Karena kaderisasi ya. Kaderisasi sekelas Liverpool aja itu bukan langsung juara. Iya. Itu dia 3 tahun baru dia bisa juara. Tuh. Jadi pelatihnya kan bicara ya, saya nggak bisa satu musim saya nggak bisa juara, tapi saya akan benahi sampai di 3 tahun, 3-4 tahun ya baru juara. Jadi kalau kita mau dapat top juara harus kita persiapan dari sekarang. Jadi jangan sampai kalau hasilnya buruk terus disalahin gitu ya. Gitu ya. Jadi kita sama-sama punya visi dan misi yang sama untuk membangun Persibaya lebih baik lagi gitu ya. Tapi lebih mana yang menguntungkan Mbah Win dan juga Bung Rinal? Kalau kita berbicara masalah tim, ketika penyandang dananya kuat ya, kalau kita merujuk pada tim luar negeri ada Manchester City itu dana tak terbatas, tentunya ekspektasinya tinggi. Ya kan, kemudian Persebaya ketika tuntutan dari bonek itu diisi pemain-pemain bintang, entah itu lokal atau internasional, itu nggak masalah, yang penting pemain-pemainnya bintang semuanya, tapi prestasi tentunya harus digapai begitu. Lebih menguntungkan mana? Ketika manajemen Persebaya ini mengakomodir atau mengontrak pemain-pemain mahal dengan harapan bisa prestasi, ya memang prestasi, tapi dari segi kesinambungan pemain justru tidak ada. Mbah Win dan Bung Nam melihatnya lebih menguntungkan yang mana? Haruskah memupuk pemain muda dengan prestasi yang nanti 3-4 tahun ke depan, atau yang sekarang investasinya gede-gedean pemain bintang tapi prestasi langsung instan? Kalau saya sih yang pemain-pemain muda itu yang diorbitkan, karena nanti melihatnya 3 tahun sampai 4 tahun itu, karena yang pemain muda kan usianya 18-19, 4 tahun lagi dia sudah matang, nanti bisa jadi pemain. Artinya kesinambungannya dapat ya? Iya, harus berkesinambungan. Kalau kita beli pemain bagus-bagus, sudah jadi begitu. Belum tentu juara juga. Tergantung dari itu tadi ramuan pelatih. Pelatih beli si A, si B, si C, tapi ngeramunya juga nggak bagus juga bisa. Iya itu. Tapi Persebaya juga pernah dipenuhi pemain-pemain bintang, Bung Rinal ya. Dan pemain-pemain bintang ini kan kalau sudah bertemu biasanya egonya masing-masing. Ya kan, kadang strategi dari pelatih tidak bisa diterjemahkan secara penuh karena egonya masing-masing. Bung Renal pernah mendapatkan kondisi seperti itu di Persebaya yang diisi pemain bintang? Mungkin ya waktu zaman saya itu, tapi kondisinya beda ya, mungkin karena kita pingin belain Persibaya dengan target juara ya. Jadi kondisinya beda. Kalau sekarang mungkin kalau lihat kondisi sekarang berubah dengan yang dulu, karena kalau dulu kan kita masih loyal sekali, walaupun kita bintang ya. Kita sudah di top pemain timnas, tapi kita gabung menjadi satu, sangat kompak gitu ya, yang 97 itu ya. Kalau sekarang kan kita nggak bisa lihat karena pemain diambil, pemain timnas kumpul jadi satu, pemain bagus-bagus, tapi nyatanya kontribusi untuk tim nggak ada, walaupun pengeluarannya banyak ya. Dan memang terjadi di kompetisi Indonesia kayak gitu, kita ambil pemain semua bagus-bagus tapi belum tentu juara. Karena memang kompetisi di Indonesia beda dengan di luar negeri ya. Kalau kayak Real Madrid dia ambil pemain top, dia pasti juara. Ya, jadi mungkin atmosfernya memang berubah. Jadi kita lebih baik kita siapin pemain muda-muda yang ada di lokal kita, ditambah dengan pemain asing yang memang di atas kelasnya pemain Indonesia, itu bisa ngangkat sebenarnya. Kalau kita dulu kan tiga kayak Jackson, Carlos sama Justino itu kan levelnya kan di atas kita pemain lokal, di atas satu tingkat ya. Berarti kan ilmunya mereka itu kita bisa serap juga, gitu. Jadi ya ada ilmu yang kita dapat. Kalau sekarang kan pemain asing kan levelnya sama aja dengan kita lokal yang timnas ya. Jadi kan nggak bisa ilmunya dapat kita. Kadang-kadang ya striker asing pun juga naturalisasi. Kalau pemain asing levelnya sama dengan pemain lokal, kenapa nggak pemain lokal saja diorbitkan kan? Harusnya kayak gitu memang. Jadi ya saya mengharapkan ya kalau gitu, kalau bisa pemain muda-muda yang ada di internal kita diorbitkan lebih banyak lagi untuk jam terbang mainnya, supaya dia bisa pada saat 2-3 tahun dia menjadi pemain bagus, dan itu juga sebenarnya nilai jual buat kita. Kalau kita kontrak dia 3-4 tahun,
kalau ada klub yang meminta dia beli, kita juga buat pemasukan klub sebenarnya. Jadi sekarang kan sudah sistemnya kan bisnis ya, industri. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil dari pembinaan itu sebenarnya. Tapi memang susah juga ya Mbak Win ya, kalau kita akan misalkan tim begitu ingin mengontrak pemain dengan jangka panjang. Ada tadi disampaikan oleh Bung Renal, ada pemandu bakatnya Bung Renal ya, yang membaca bahwa pemain ini ke depan akan moncer begitu. Kemudian dikunci dengan durasi kontrak jangka panjang. Di luar negeri kan sudah lumrah begitu ya. Tapi dengan iklim kompetisi di Indonesia, apakah itu memungkinkan ya kan? Di satu sisi misalkan Mbak Win waktu itu moncer, kemudian akan dikontrak jangka panjang. Ternyata kompetisi di Indonesia juga tidak memenuhi itu. Bagaimana cara mensiasatinya agar pemain yang sebenarnya sudah ada potensi untuk berkembang itu agar tetap terjaga performanya tidak redup karena kompetisinya juga tidak jelas juga begitu. Gimana, ada siasatnya tersendiri untuk tim? Mungkin ada yang perlu istilahnya pemain dipagari begitu ya istilahnya ya. Gimana Mbak Win pendapatnya? Ya makanya yang Ronald Peter bilang itu tadi, kontrak jangka panjang itu. Karena kalau sudah dikontrak otomatis dia kan nggak bisa kemana-mana. Jadi ikut kompetisi, dia main kan otomatis jam terbang tambah, nanti dia levelnya nanti di atas waktu 4 tahun itu dia mulai moncer nantinya. Masalahnya kompetisinya juga nggak pasti juga ya. Kadang PSSI kan mengeluarkan jadwal kompetisi kan nggak jelas juga, diundur banyak kan mundurnya. Iya. Jadi itu bagaimana cara? Apakah kok yang harusnya dari PSSI-nya dulu mungkin bisa dipakemkan ya, jangan sampai ada keterlambatan untuk jadwalnya sehingga pemain bisa fokus begitu ya? Iya itu, kompetisinya yang di PSSI itu kan berubah-ubah. Jadi kita main minggu nanti diundur, jadi nanti bulan depan, terus akhirnya urutannya itu baru main sama tim lain. Jadi ya itu makanya kompetisinya kalau seperti di Eropa, jadi kelihatan pemain-pemain nanti yang bakalan jadi pemain bintang karena kompetisinya sudah teratur, nggak ada jadwal berubah atau gantian, nggak ada. Dan itu memang dipisahkan antara pertandingan sepak bola dan juga situasi di dalam negeri juga dibedakan di luar negeri. Iya. Baik, kemudian kalau kita berbicara masalah pemain muda nih, Bung Renal juga Mbah Win ya, tadi disampaikan bahwa pemain muda saat ini sangat diuntungkan ya dengan sepak bola sudah menjadi industri. Kalau di zamannya Bung Renal dan juga Mbah Win begitu, mungkin meskipun sudah ada potensi dan skill yang mumpuni, belum ada jaminan juga mendapatkan mega kontrak, ya kan? Uangnya mungkin nggak sebesar sekarang, tapi sekarang pemain sekarang ini yang boleh dibilang dari skillnya saja masih 50-50 lah, tapi kontraknya sudah gede-gede begitu. Apakah itu mendidik Bung Renal dan juga Mbah Win? Kamu dulu. Ya kalau saya memang kekurangan kita di situ. Pemain Indonesia itu yang baru yang ini ya mungkin karena disiplinnya kurang. Jadi kalau kita sudah dapat besar, kita nggak jaga diri kita. Benar. Gitu. Jadi disiplin. Jadi sekarang ini kan saya juga lagi menerapkan itu untuk anak-anak yang baru ini. Pertama disiplin dan attitude. Disiplin dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa jaga diri kita, berarti kita bisa jaga nilai kita. Iya. Itu yang penting. Jadi disiplin itu sangat penting karena saya lihat banyak yang terjadi di Indonesia. Pemain-pemain kurang disiplin. Iya. Padahal dari kemampuan masih biasa-biasa saja, tapi sodoran kontraknya sudah lumayan gede, beda sama zamannya Mbak Win dan Bung Ronald. Akhirnya mereka sudah merasa puas diri kan, akhirnya tidak menjaga. Jadi mau kemana aja bisa. Kalau kita dulu kan nilai sekecil, tapi jaga bagaimana kita jangan sampai line up kita diambil sama orang lain. Itu. Jadi gitu. Jadi tetap kita jaga kondisi kita, waktunya istirahat, waktunya latihan. Kalau bisa ditambah porsinya supaya jangan ada yang bisa bahkan di luar jam latihan pun kadang latihan pribadi kita ya tambah sendiri-sendiri gitu, ya. Jadi bukan nilai uangnya yang kita lihat. Kalau sekarang kan sudah uang ya sudah senang kita. Besar kalau kita zaman kita dulu segitu mungkin sudah bisa. Ya, jadi memang itu beda. Jadi disiplin ya memang harus kita. Jadi memang sampai pun pelatih yang timnas ini juga sangat kencang dengan disiplin di timnas kita ya. Gitu. Ya, baik, apalagi pemainnya dari pelatihnya dari Korea sangat kencang sekali ya. Tadi disampaikan oleh Mbah Win, pemain yang biasanya kita anggap bagus ternyata dari pelatihnya sendiri ternyata tidak bagus untuk level Asia ya gitu ya. Apa sih yang melatar belakangnya itu Mbah Win, bisa dijelaskan? Ya karena kebiasaan kurang disiplin. Karena pemain pelatih asing rata-rata itu yang ditunjukkan tuh kedisiplinannya.
Sintayong aja pemain-pemain asing U19 terlambat 5 menit sudah suruh pulang, sudah nggak dipanggil lagi. Berarti dia kurang disiplin. Itu makanya pemain dulu itu disiplin, disiplin waktu, disiplin latihan. Jadi sebelum pelatih datang, pemain-pemain itu udah standby di lapangan. Jadi itu yang membuat. Kalau pemain sekarang makanya cepat redup, cepat hilang namanya. Kalau pemain dulu masih terus berkibar. Karena sudah setengah matang, dia sudah disodori kontrak gede, akhirnya dia matang sebelum waktunya ya. Makanya anak sekarang enak, sudah bisa main bola sedikit, kontraknya sudah 300 juta lebih. Sedangkan kita dulu sama Ronald Peter, jangankan 300 juta, 100 ribu, 200 ribu, itu kita mau karena kita loyalnya itu tadi, terpilih di Persibaya itu udah kebanggaan, kita nggak lihat uang, gimana caranya kita bisa main di Persibaya itu aja. Nah, nanti kalau ada kontrak, waktunya kontrak paling besarnya. Atau mungkin karena dulu zamannya Bung Renal Peter sama Mbah Win, sepak bola itu didasarkan pada hobi bermain bola, ya kan? Kalau masalah pendapatan dan sebagainya itu merupakan bonus dari hobi kita ketika bermain bola kan. Tapi kalau sekarang kan ketika orang tua kita memasukkan putranya masuk ke SSB begitu, harapannya kan bisa bermain menjadi pemain bola dengan gaji yang gede begitu kan? Ya, mungkin itu karena beda dulu kan. Kalau dulu kita sebagai batu loncatan untuk kemana ya. Karena kan pengalaman kan kalau main bola setelah main bola selesai udah nggak ada. Kalau dulu ya. Kalau sekarang kan kita punya hasil besar, kita bisa kemana kita bisa usaha. Kalau dulu kan kita batu loncatan untuk cari kerja. Jadi kalau kita sudah level Persibaya banyak. Dulu kan teman-teman kita senior kita kan banyak juga di PDAM kan gitu ya. Itu yang banyak dulu ada di Bank Jatim gitu. Sebagai batu loncatan aja sebenarnya. Jadi setelah selesai bermain bola di Persibaya, mereka mau kemana sudah siap ya. Iya, kalau saya dulu lihat Mbak Win sama-sama satu kampung di Jojoran kan, tiap sore jam 4 udah main di belakang lapangan belakang ya Mbak Win ya. Itu main bola, itu hobinya Mbak Win dulu. Nah, kemudian akhirnya dari hobi itu kemudian ada keinginan karena sama-sama klien Surabaya, otomatis yang dibelakan harus benderanya Persibaya dan ternyata itu diwujudkan oleh Mbak Win sendiri dan cukup membuat Jojoran goyang ya Mbak Win ya. Baik, kalau tadi juga masalah ini pemain-pemain muda ya Mbak Win ya. Ternyata dari statement beberapa pemain lokal yang bisa menjadi legenda, sebut saja misalkan Rafael Ramon Hatu mengatakan bahwa pemain-pemain Indonesia itu sebenarnya bagus-bagus, tapi dari level mungkin dari Asia Tenggara saja, tapi dari intelijensi itu belum tentu. Beda dengan pemain luar, itu memang screeningnya sangat ketat ya, bukan hanya bisa bermain bola, tapi menerjemahkan itu butuh intelijensi yang cukup tinggi. Kalau Mbak Win melihatnya bagaimana pemain-pemain muda Indonesia ini atau Surabaya khususnya, apakah mereka bisa bermain bola plus dengan intelijensi yang tinggi juga bisa menerjemahkan apa yang diinginkan oleh pelatih? Ya rata-rata sudah harus bisa menerjemahkan sama pelatih skema bermain. Ya, karena waktu zamannya Luis Milla, Luis Milla yang megang timnas itu sudah ngomong pemain Indonesia bagus-bagus, levelnya maksudnya individunya bagus, tapi kalau sudah jadi satu main taktikal bermain itu kelihatan nggak bisa apa-apa, staminanya habis, minimal sampai 60 menit, setelah 60 menit ke atas sudah selesai turun ya. Ya karena itu tadi individu bagus tapi taktikal bermainnya rata-rata belum bisa menguasai. Kalau mereka bisa menguasai taktikal bermainnya, bisa menguasai, mungkin dia itu tadi. Rata-rata bagus. Luis Milla sampai terkejut datang di Indonesia, per individunya bagus-bagus. Tapi ketika dikumpulkan jadi satu, sudah dilatih dengan taktikal, mereka bingung. Nggak bisa menerjemahkan apa yang dimaukan pelatih ya. Iya itu. Kelemahannya itu memang itu ya, Bung Peters ya. Iya itu mungkin kalau lihat dari karena Luis Milla kan lihat teknik Luis Milla kan beda. Kalau Luis Milla dengan yang sekarang Sanjung kan beda. Iya. Yang pelatih Korea banyak di fisiknya. Kalau yang di Luis Milla kan Spanyol kan banyak di tekniknya. Iya. Jadi kalau lihat skill pemain Indonesia cocok dengan Luis Milla sebenarnya. Karena tiki-takanya Barca masih ada ya di Indonesia. Cuma kita nggak bisa main sampai pada saat level 2x45 menit. Kita baru main pada saat itu. Kenapa sih Bung Renal juga Mbak Win? Karena pemain Indonesia itu ketika dihadapkan pada perpanjangan waktu ya, kemudian pada sudden death misalkan peraturannya, kenapa pemain Indonesia justru
apa ya, seolah kehilangan ritme permainannya. Ini apa yang nggak fokus begitu loh? Ya karena kondisinya udah habis, fisiknya udah habis. Dia main sampai 60 sampai 70 menit. Di atas 70 sudah enggak ada stamina-nya. Apa yang melatar belakang itu, Bung Renal? Yang melatar belakang pemain kemudian habis di menit-menit akhir ketika perpanjangan waktu sampai dengan harus ditentukan dengan sudden death dan sebagainya. Apa yang mendasari itu? Ya itu fisiknya mungkin. Kalau waktu dia persiapan atau itu kan kita di Indonesia kan kelemahannya kan kalau timnas itu kan persiapannya kan pendek sekali. Iya. 3 bulan. Kalau di luar negeri kan udah lama dia persiapannya. Iya, iya. Jadi ya itu karena waktu di timnas dengan yang di klubnya kan sistem latihannya kan berubah. Iya. Tapi kalau di luar negeri mungkin sudah ditanamkan sama. Jadi waktu dia bergabung di klubnya, dia harus menyesuaikan dengan timnas. Jadi waktu mereka datang main di timnas sudah tidak perlu terlalu banyak untuk ini, malah dipaksa untuk fisik aja yang dilatih dan ketahanan tubuhnya supaya dia bisa main sampai 2 kali 45 menit itu. Iya. Bahkan di pemain luar negeri pun ketika mereka harus kehilangan satu pemainnya pun kemudian ditambah dengan perpanjangan waktu dengan sudden death, mereka bisa mengimbangi dengan tim yang masih full tim begitu. Iya, ya karena kondisi fisiknya mumpuni dia. Itu kalau di Indonesia kan beda. Sudah 60 menit 70 menit udah Habis ya? Habis. Itu mungkin Pikiran sudah blank. ini jangan-jangannya sudah kebaca dengan tim-tim luar negeri ini kalau Indonesia pasti sudah. Sudah perpanjangan waktu sudah selesai iya, ya? Sudah. Contoh kemarin waktu lawan Vietnam di SEA Games waktu semifinal final ya. Iya. Final itu kan kelihatan. Ball position bagus tapi enggak ada di gawang. Berbahaya di gawang. Kenapa? Vietnam sudah tahu. Akhirnya di press. Satu dicederai sudah hilang. Ya itu, mainnya cuma berapa menit mereka kuat. 60 sampai 70 menit. Seterusnya enggak kuat. Udah habis kan. Vietnam tambah nambah. Akhirnya kebobolan. Iya. Baik. Tapi sejauh ini dari pemain-pemain Persebaya kalau misalnya karena kita melihat ya kalau pemain Persebaya itu kan ketika diprovokasi begitu ya seringkali terpancing emosinya ya kan dan itu nanti berdampak pada ritme permainan Persebaya itu sendiri. Apakah yang perlu dibekali oleh pemain-pemain Persebaya ketika tim lawan itu memprovokasi mental dari pemain Persebaya? Apakah itu juga menjadi bekal ya untuk pelatih kepada pemain Persebaya agar tidak terpancing emosinya? Bung Rinal silakan. Kalau itu pernah kita lakukan ya. Nah, jadi kayak kita main di Malang ya. Dulu kan musuh Persibaya Ya, kalau ketemu benar, Malang itu, kan klasik ya. Klasik itu. Jadi tapi kita bagaimana bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Jadi walaupun diteror dipaksa keras pun kita harus tetap sabar. Karena kan kalau kita pemain bola itu kan kalau dipaksa emosi itu akan menurunkan fisiknya juga. Mentalnya jadi akhirnya drop dia. Ya itu jadi Dan sudah nggak fokus ya, Bung. Iya nggak fokus lagi. Jadi kalau kita main sudah main aja kayak biasa nggak apa. Jadi tekanan-tekanan dari luar itu kita anggap biasa aja. Tapi mudah nggak untuk menaklukkan pressure itu mudah nggak, Bung Renal selama ini menjadi pelatih, menjadi pemain maksud kalau saya dulu kan senyum. Waktu kalau lihat atmosfer yang dulu ya, zaman kita di Malang itu. Penontonan sampai di Gajayana kan sampai di bawah itu. Ada di Central Band juga Central Band. Jadi kan. kalau kita lari bisa diinjak itu tahun-tahun itu ya. Tapi pas mau diinjak senyum aja ketawa. Nah itu yang bisa memberikan kita lebih fisik lebih stabil lagi. Kalau kita emosi kita mau ngamuk sama mereka juga akhirnya drop kita habis sendiri. Ya. Jadi ya itu yang saya alami memang dimanapun walaupun ya di Banjarmasin pun diserang supporter pun senyum aja kita, jaga kondisi tetap stabil gitu lah. Mbak Win ada pengalaman lain? Ya sama seperti Ronald Peter juga waktu Liga 1 saya main di PSM Ujung Pandang, Persibaya main. Belum datang itu di bandara sudah banyak supporternya PSM. Wah teriak-teriak, wah sampai di hotel. Setelah itu besok paginya kita latihan sudah penuh di situ. Akhirnya latihan itu cuma separuh lapangan. Separuh lapangan ya. Penonton penuh. Padahal itu masih latihan untuk pertandingan besok. Akhirnya pertandingan main. Saya waktu itu main di sayap kanan. Ada kelereng segini. Waduh. Daripada nanti saya kena, wah mendingan saya ke tengah terus nggak pernah main di sayap. Akhirnya saya babak kedua diganti. Itu pengalaman saya. Ngeri kalau itu kelereng buat apa Mbak Win waktu itu? Diketepel sama supporter PSM Ujung Pandang. Iya, kelereng kecil enggak, besar segini loh. Saya kaget, waduh
daripada saya kena mendingan saya ke tengah lapangan. Akhirnya saya Pak kedua diganti. Ditanya sama pelatih, kenapa kamu kan? Iya Pak, karena ada kelereng 2 kali hampir kena saya. Oh, akhirnya pengaruh juga ke permainan. Pengaruh juga, mental juga. Nah, berhubung kita sudah terbiasa ikut kompetisi Persibaya itu main lawan-lawan juga ada yang keras, tapi kita sudah terbiasa di situ. Makanya pengalaman saya di situ waktu di PSM Ujung Pandang itu sampai segitunya. Tetap ada supporter dari Ujung Pandang yang boneknya itu ada. Cuman nggak banyak. Sebesar Iya, tuan benar. rumah ya maksudnya. Iya, ngeri kalau dimain di PSM Ujung Pandang itu. Ya, baik. Closing statement ini Bung Renal dan juga Mbah Win, ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemain-pemain muda Persebaya dan juga para pecinta bola di Indonesia umumnya, mungkin bisa disampaikan Bung Renal dan juga Mbah Win, silakan bergantian. Ya, saya harap pemain-pemain Persibaya, terutama pemain muda-muda ini yang untuk tonggak kebangkitan Persibaya yang sekarang, supaya nanti ke depannya lebih berkembang, lebih berprestasi, terus nanti di nasionalnya mereka sudah dapat pengalaman di kompetisi Liga 1, jadi harus bisa kontribusi di timnas. Dan konsisten tentunya ya. Harus konsisten karena pemain muda kalau kasih kesempatan main pertama kedua bagus terus insya Allah kedepannya mereka jam terbangnya tambah. Itu. Iya, baik. Bung Renal silakan tambahannya. Kalau saya mungkin satu aja untuk teman-teman yang adik-adik yang di Persibaya, disiplin, terus bersemangat latihan, jangan merasa sudah di Persibaya berarti kita harus tetap pertahankan. Kalau bisa bawa Persibaya juara, kebanggaan sangat besar itu. Dan untuk supporter juga tetap sportif untuk mendukung Persibaya, karena Persibaya itu bagian dari bonek juga sebenarnya. Kalau Persibaya nggak ada bonek nggak rame gitu ya. Jadi mungkin itu ya. Iya, baik. Mbah Win, Bung Renal, terima kasih waktunya sudah berkunjung ke studio E-Station pada sore hari ini. Semoga kita bicarakan bermanfaat untuk yang menyaksikan live kita pada sore hari ini ya. Dan E-Lovers, demikian tadi perbincangan saya bersama ex pemain Persebaya, ada Agus Winarno dan juga Bung Renal Peters. Dan terima kasih juga bagi Anda sudah menyimak perbincangan kita pada sore hari ini. Dan jangan lupa minggu depan atau hari Sabtu atau Minggu kita akan hadirkan lagi beberapa pemain Persebaya ke studio E-Station Surabaya, tentunya dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Anda bisa terus berinteraksi dan juga memberikan tanggapan-tanggapan terkait pembahasan kita di setiap minggunya melalui WhatsApp E-Station Surabaya di 081 361 861 247. Sekali lagi di 081 361 861 247. Dan akhirnya saya Rizky Setiawan pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan salam satu nyali wani.